Terkadang, selalu ada orang yang ngerasa paling tahu siapa kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kayak komentator bola, yang bersuara paling keras justru yang gak lari di lapangan. Gak ngedenger detak jantung pemain, gak ngerasain napas yang mulai berat, gak ngerti tekanan yang pecah di dalam kepala. Tapi mereka percaya, mereka lebih paham. Padahal, hidup kita ini bukan tontonan, ini pertandingan kita sendiri. Di sepak bola, pemain sering disalahin. Salah positioning, kenapa nggak passing? Harusnya tembak. Padahal, dari tribun, semuanya kelihatan mudah. Semua kelihatan jelas. Hidup pun sama. Orang luar cuma lihat dari jauh. Mereka lihat 1 detik yang salah, tapi nggak lihat 1000 keputusan yang lu ambil sebelum itu. Mereka lihat hasil akhir, tapi nggak ngerti pikiran lu yang jungkir balik tiap malam. Mereka nggak akan pernah benar-benar ngerti, karena mereka cuma penonton, bukan pemain. Setiap tim punya strategi. Ada yang build up pelan dari belakang, ada yang high pressing dari menit pertama, ada yang parkir bus demi bertahan hidup. Begitu juga manusia. Ada yang mengejar mimpi dari muda. Ada yang baru mulai di umur 30. Ada yang pelan tapi stabil. Ada yang diam tapi mempersiapkan sesuatu. Tapi penonton cuma lihat skor. Mereka nggak paham strategi yang lagi lu jalanin. Orang luar ngerasa boleh ngatur hidup lu. Lu harusnya gini. Kenapa nggak kayak dia? Harusnya karir lu udah jauh. Padahal, cuma lu yang tahu taktik yang lagi lu mainin. Cuma lu yang ngerti tempo yang pas buat hidup lu. Di lapangan, gak semua orang jadi striker. Ada yang jadi gelandang, ada yang jadi back, ada yang jadi kiper, yang cuma disorot kalau bikin salah. Dan hidup sama seperti sepak bola. Setiap orang punya posisi terbaiknya. Gak semua orang cocok jadi pusat perhatian. Ada yang justru kuat di balik layar. Ada yang bukan tipe pemimpin, tapi kalau support system hilang, tim runtuh. Yang jadi masalah adalah orang suka nyuruh kita main di posisi yang bukan milik kita. Mereka bilang, udah ganti jalur aja. Atau, lu harusnya bisa lebih. Padahal, bisa lebih bukan berarti harus pindah posisi. Terkadang, kita hanya perlu trust sama peran alami kita. Messi punya dribble, Ronaldo punya fisik, Modric punya visi, De Bruyne punya passing, Bellingham punya timing. Setiap pemain unik. Yang lucu, hidup kita juga begitu. Tapi kita sering merasa harus sama kayak orang lain. Kita maksa jadi striker, padahal bakat kita sebenarnya bikin permainan lebih rapih dari lini tengah. Kita iri lihat orang lain sprint, padahal gaya main kita memang lebih taktis dan tenang. Skill itu bukan cuma soal apa yang kita kuasai, tapi apa yang paling natural buat kita. Kalau lu main dengan gaya orang lain, lu kehilangan versi terbaik lu sendiri. Striker kelas dunia punya naluri. Kapan harus tembak, kapan harus tahan bola. Kiper punya naluri kapan harus maju, kapan harus stay. Itu bukan teori, itu bukan rumus. Itu hasil dari ratusan pertandingan, kesalahan berulang, dan keberanian buat percaya sama intuisi sendiri. Hidup juga begitu. Kadang logika gak cukup. Kadang satu keputusan yang lu ambil dalam 2 detik justru menentukan hidup lu ke depan. Orang luar mungkin bilang lu impulsif, tapi mereka nggak ngerti kenapa hati lu narik ke arah itu. Insting itu bahasa yang cuma kita yang bisa dengar. Saat pertandingan besar, penonton cuma lihat hasil, tapi pemain ngerasain tekanan mental, rasa takut gagal, cedera yang disembunyikan, beban ekspektasi. Hidup kita juga begitu. Orang lihat kita tersenyum,
Tapi mereka nggak lihat beban yang kita pikul. Kita tetap main, meski hati kita kadang nggak kuat. Kita tetap lanjut, meski kaki kita goyah. Tapi yang namanya pemain, dia ngerti. Dia nggak boleh berhenti cuma karena tribun ribut. Di sepak bola, satu pemain nggak akan bisa menang sendirian. Bahkan, Messi pun tetap butuh tim. Ronaldo pun butuh suplai bola. Kiper butuh benteng yang kuat. Hidup juga sama. Lu butuh orang yang tepat di sekitar lu. Yang ngasih umpan, yang jaga punggung lu, yang tenangin permainan lu saat kacau. Kadang, hidup kita berantakan bukan karena kita buruk, tapi karena kita salah pilih tim. Ganti lingkungan, ganti teman, ganti suasana, dan permainan hidup lu bisa berubah total. Dan pada akhirnya, hidup ini bukan pertandingan buat memuaskan penonton. Tribun boleh ribut, komentator boleh sok tahu, orang boleh menilai tanpa ngerti apa-apa. Tapi cuma lu yang ngerasain napas lu sendiri, detak jantung lu sendiri, strategi yang lu jalanin, dan beban yang lu pikul. Lu pemainnya, lu yang ada di lapangan, lu yang ambil keputusan. Dan lu satu-satunya orang yang benar-benar tahu permainan apa yang sedang lu mainkan. Makasih udah nonton sampai akhir. Gak banyak yang tahan buat nyelam sedalam ini. Dan kalau lu masih di sini berarti kita sama-sama nyeri makna. Gue gak ngejar algoritma, gak maksa buat like atau subscribe. Tapi kalau lu lakuin, mungkin beranda lu bakal jadi tempat yang lebih tenang dari biasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri, jaga pikiran, dan jangan lupa istirahat dari bisingnya dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.